Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kemuliakan pimpinan, karyawan dan karyawati, penyiar kita bersama Pak Fadli yang selalu siap mendampingi, dan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, tentu sedang beraktivitas dengan aktivitas masing-masing. Walaupun datang hujan, hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan membawa kemaslahatan kepada kita semua. Mudah-mudahan hujan itu adalah memberikan manfaat yang akan menumbuhkan segala tanam-tanaman kepada kita, dan juga Allah berikan kepada kita dengan hujan itu Allah menghidupkan tanah yang mati dan memberikan air yang membawa berkah kepada kita semua, sehingga dengan itulah kita bisa meminum air dan sehingga kita lebih sehat, dan kita mudah-mudahan tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah diberikan kepada kita rahmatnya yang tidak bisa dihitung lagi. Oleh karena itu mari kita mensyukuri, mudah-mudahan kita bahagia di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh bahagialah orang-orang yang beriman. Jika dia bersyukur, Allah tambah. Jika dia diberikan ujian, dia bersabar dan dia tahan uji. Dan jikalau dia diberikan sakit, sakitnya itu adalah jalan Allah untuk menghapus segala dosa-dosanya. Jika Allah uji dia dengan berbagai musibah, musibah itu adalah jalan Allah untuk bisa memperbaiki dirinya. Nah, semoga saudara-saudaraku, bagaimanapun keadaan kita saat ini, tetaplah bersyukur dan bersabar dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita dan kita terhindar dari azab yang pedih. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun kita kepada jalan yang benar dan yang lurus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian sendiri. Sungguh dia merasa berat melihat penanggunganmu dan dia sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Maka apabila mereka berpaling dari ajakanmu, ajakan kepada jalan yang lurus, ajakan yang membawa kemaslahatan, kebahagiaan dan membawa dia keselamatan, maka jangan berputus asa, jangan berbalik ke belakang. Katakanlah hasbiyallahu la
ilaha illahu, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, kepadanya lah kita bertawakal, berserah diri, dan Allah adalah Tuhan yang memiliki aras yang sangat agung. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ija solahal jasadu kulluh, jika ia baik maka baik pula seluruh jasad. Wa ija fasadal jasada kulluh, jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ala wahiyal qalb, ingatlah, ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hati adalah kunci di dalam kehidupan. Sesungguhnya ada banyak kebaikan di sekeliling kita, namun keegoisan menutupi hati kita ini dan membuat kita buta segalanya. Sesungguhnya kita punya banyak sahabat, namun kebencian membuat kita memandang mereka sebagai musuh. Sesungguhnya kehidupan kita sudah bahagia, namun rasa tak bersyukur membuat hidup kita terasa tak pernah mencukupi. Sesungguhnya pekerjaan kita sudah mencukupi segalanya, namun kehendak kita yang berlebihan membuat kita terus mengeluh dan tak merasa puas apa saja yang sudah kita miliki. Sesungguhnya kita sudah banyak memiliki kemauan, kita sudah banyak kemauan yang sudah kita gadai, namun keserakahan membuat kita merasa tak bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Sesungguhnya hidup kita ini sudah damai, namun kegelisahan dunia membuat hati ini makin jauh, sedangkan kematian semakin dekat menghampiri. Kunci permasalahan tidak ada di luar, melainkan hanya ada di dalam diri kita, yaitu hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ija solahal jasadu kulluh, wa ija fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasad, dan jika ia rusak maka rusak pula lah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan pada wajahmu dan pada hartamu, tapi Allah
memperhatikan, melihat pada hatimu dan amal-amalmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan di antara kita ada yang kadang sakit hati. Sakit hatinya, padahal obat pelipur lara hati yang paling ampuh adalah memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti kita. Karena itulah sumber dan sebab utama sakitnya hati kita. Oleh karena ketika sumber sakitnya sudah teratasi, maka tentunya sakit hati kita akan hilang dengan sendirinya. Maafkanlah dia agar sakit hati kita tidak menjadi lapang, agar sakit hati kita pun menjadi lapang, ringan dan bahagia. Saudaraku, semua itu bisa kita anggap serius sampai sakitnya berdampak pada tubuh kita. Begitu muncul dalam bentuk penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit sakit jantung, penyakit itu baru bisa diatasi ternyata hanya di permukaan saja. Diatasi bisa dengan operasi, dengan obat herbal bertahun-tahun, bahkan seumur hidup melakukan kemo dan menggunakan teknologi radiasi, sehingga membuat sel-sel tubuh kita luluh lantak. Tapi akar masalahnya tidak kita atasi. Akar masalahnya adalah hati kita yang sakit, dan hati kita semakin rusak, kemudian merusak seluruh jaringan tubuh kita. Darah kita tetap dibiarkan asam, kondisi tubuh kita asam, pikiran kita tetap stres, jiwa kita tidak tenang, dendam masih banyak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kecewanya pun masih terus berlanjut, perasaan masih tidak enak, rasa bencinya masih kuat. Secara tidak langsung, itu sebenarnya, saudaraku, adalah membunuh diri kita sendiri. Ingatlah sabda Nabi, ala wa inna fil jasada mudghah ija solahal jasadu kulluh, wa ija fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Yang sumber utama menyembuhkan sakit hati kita adalah menyembuhkan hati kita. Maka apabila hati kita baik, maka kita pun akan sehat. Tapi kalau hati kita berpenyakit, maka sekujur tubuh kita pun akan berpenyakit. Dan penyakit itu bisa berdampak kepada penyakit fisik seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Seharusnya kita selalu di dalam kondisi yang indah dan baik. Kita selalu ikhlas menerima ketentuan Allah, bersyukur, tulus berbagi dan bahagia bersama. Seperti anak yang selalu bahagia dan tertawa. Seperti itulah kondisi hati kita seharusnya. Pada saat kita sudah tidak ada lagi seperti itu, seperti jiwa anak-anak bahagia dan tertawa, saat itulah akan muncul penyakit. Dan deteksi dini seharusnya harus kita lakukan. Akar permasalahan harus diatasi. Hati perlu terus dicuci, hati perlu terus dibersihkan. Tanda hati kita bersih dan suci adalah kita selalu bahagia atas kebahagiaan orang lain. Kita selalu semangat berbagi tanpa pamrih. Kita selalu ridho
dengan segala ketentuan yang Allah berikan untuk kita. Kita tidak dengki, kita tidak dendam, kita senang melihat orang lain senang, dan kita susah melihat orang susah. Maka itulah obat yang paling ampuh kepada kita, dengan tetap kita merasa bahagia di atas kebahagiaan orang lain, dan kita merasa susah karena orang lain pun susah. Sehingga itulah yang mendorong kita, memotivasi kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan kita pun berusaha menghindarkan diri kita dari saling tolong menolong dari perbuatan dosa dan kedurhakaan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jaga hati kita dari penyakit hati, terutama penyakit angkuh, penyakit rakus, penyakit iri hati. Angkuh itu adalah sifat sulit menghargai dan mengakui kelebihan orang lain. Rakus, meskipun sudah memiliki harta, hartanya sudah berlebih, tapi dia masih merasa kekurangan, sehingga selalu ingin memiliki yang berlebih. Bahkan yang bukan miliknya, haknya, diambilnya hak orang lain dan milik orang lain. Dia tambah yang bukan bagiannya, ia kurangi bagian saudaranya. Itulah namanya rakus alias sokal tomak. Semacam hurufnya huruf to punya perut, mimnya punya perut, apalagi huruf ainnya makin besar perutnya. Seperti itulah gambaran orang yang rakus. Rakus alias sokal. Kemudian saudaraku, meskipun dia sudah memiliki jabatan tinggi, tetapi tetap saja ia selalu ingin menjadi yang paling berkuasa, sehingga dia menghalalkan segala cara. Iri hati, dengki, itu juga penyakit yang harus kita hindarkan diri kita. Sesungguhnya dalam keinginan yang tersembunyi, ingin seperti yang kita irikan, sehingga hatinya pun sakit melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Iri hati itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 20 Allah jelaskan, jika kita mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu pindah kepadanya. Jika kita ditimpa musibah, dia pun tertawa dan bahagia. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Saudaraku, ketiga penyakit ini itu harus kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari bahaya yang sangat membahayakan itu. Oleh karena itu, saudaraku, terutama penyakit keangkuhan, ada cerita kisah daripada salah satu ulama kita yang bernama Nu'man bin Sabit, yang kita kenal Abu Hanifah, imam mazhab Imam Hanafi. Pernah beliau berpapasan dengan anak kecil yang berjalan menggunakan sepatu kayu, terompah kayu. Sang imam pun berkata, hati-hati anakku dengan sepatu kayumu itu. Jangan sampai kau nanti tergelincir. Bocah kecil itu pun tersenyum dan mengucapkan, terima kasih Pak Ustadz, dan boleh saya bertanya, siapakah nama Tuan? Nu'man bin Sabit pun menjawab, saya adalah sang imam. Jadi tuanku yang selama ini nama yang terkenal
dengan gelar Al-Imam Al-Azam, imam yang agung itu? Tanya si bocah kepada Imam Hanafi. Bukan aku yang memberikan gelar itu, namun masyarakat berprasangka baik terhadapku dan mereka memberikan gelar itu kepadaku. Si bocah itu berkata lagi kepada sang imam, wahai imam, hati-hati dengan gelarmu. Jangan sampai Tuhan tergelincir ke neraka karena gelar itu. Sepatu kayuku ini mungkin hanya menggelincirkanku di dunia, tapi bisa jadi sang imam dengan gelarmu itu dapat menjerumuskanmu ke dalam api neraka yang kekal. Jika kesombongan dan keangkuhan menyertaimu di dalam gelar itu. Saudara-saudaraku, ulama terkenal yang diikuti banyak umat itu pun tersungkur dalam keadaan menangis. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah pun bersyukur. Siapa sangka peringatan datang dari lidah seorang bocah kepada sang imam. Peringatan Allah datang kepada sang imam melalui lisan seorang anak kecil, seorang bocah yang sengaja menegur anak yang kecil itu karena memakai sandal yang terbuat dari kayu, terompah dari kayu. Dan sang imam memberikan wanti-wanti kepada anak itu, jangan sampai terompah kayu itu menggelincirkannya. Dan bocah itu pun membalas kepada sang imam, jangan sampai gelarmu yang diberikan oleh masyarakat menggelincirkanmu ke dalam api neraka. Saudara-saudaraku, kita bisa menjadi angkuh karena gelar yang kita miliki. Gelar pendidikan bisa membuat kita angkuh dan sombong. Gelar adat, bisa gelar adat itu membuat kita angkuh dan sombong. Gelar dari status ekonomi, orang menyebut kita hartawan. Gelar dari segi kebaikan, kita sebut orang yang dermawan, profesional, dan sanjungan-sanjungan yang lainnya. Reward, penghargaan masyarakat itu bisa jadi itu adalah memotivasi kita, tapi bisa sebaliknya dapat menggelincirkan kita. Banyak orang yang tertipu karena popularitasnya. Banyak orang tertipu karena kedudukan dan jabatannya. Banyak orang yang tertipu karena gelarnya. Banyak orang tertipu karena makom dan posisinya. Banyak orang tertipu karena harta berlimpah. Banyak orang tertipu karena status sosialnya. Saudaraku, jangan sampai kita tergelincir karena angkuh dan sombong karena apa yang sudah kita miliki. Pepatah mengatakan, sepasang tangan yang memegangmu kalah terjatuh harus kau percayai daripada 1000 tangan yang menyambutmu dikala engkau tiba di puncak suksesmu. Sepasang tangan yang memegangmu, menolongmu ketika terjatuh jauh lebih berharga daripada 1000 tangan yang menyambutmu
ketika engkau sukses, ketika engkau punya jabatan, ketika engkau punya gelar yang tinggi. Sepasang tangan yang menolongmu ketika kau jatuh jauh lebih berharga daripada 1000 tangan orang-orang yang menyambutmu ketika engkau memiliki jabatan, daripada 1000 tangan yang menyambutmu ketika engkau mengalami kesuksesan, hartamu berlimpah, dan daripada 1000 tangan yang selalu memuji dan memujamu. 2 tangan yang menolongmu ketika kau terjatuh itu jauh lebih berharga dan membahagiakan kita daripada sanjungan reward yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, ini bagian daripada ilmu pelajaran iktibar kepada kita, sejarah kisah daripada sang imam yang agung, Abu Hanifah atau Imam Hanifah. Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengisyaratkan bahwa baiknya amalan badan seseorang dan kemampuannya untuk menjauhi keharaman, juga meninggalkan perkara subhat yang masih sama samar-samar hukumnya, itu semua tergantung pada baiknya hati. Keangkuhan dan kesombongan bisa kita sembuhkan dengan ketawadukan dan rendah diri kita di hadapan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Caci maki memang itu sangatlah sakit. Hinaan orang itu sungguhlah pahit. Remehan orang itu sungguhlah sangat menyedihkan. Kita tidak punya harga diri seolah-olah. Hinaan, caci makian, kebencian orang itu memang rasanya pahit. Tapi bisa jadi karena caci maki orang lain, fitnah orang lain, gibahan orang lain, cerita aib kita disebarkan, itu bisa jadi sebagai bahan motivasi, cambuk yang bisa jadi menyehatkan kita, bisa memotivasi kita untuk memperbaiki diri. Bisa jadi caci maki orang itulah yang membuat kita semangat di dalam kehidupan, semangat dalam bekerja, sehingga dengan itu kita termotivasi memperbaiki diri, dan kita pun memperbaiki cara kerja kita, pola pikir kita, dan pola hidup kita. Kita menyesuaikan dengan aturan yang ada, sehingga dengan itu kita mengalami kesuksesan. Tapi bisa jadi, saudaraku, pujian, sanjungan itu membuat kita terlena, kita tersanjung, sehingga kita lupa diri, kita tinggi hati. Yang manis memang manis, minuman manis memang manis, tapi yang manis kalau berlebih bisa jadi penyakit diabetes, apalagi diabetes meletus. Hati-hati dengan pujian, sanjungan, penghargaan, reward dari orang sekitar kita. Bisa jadi itu nanti ketika kita dalam keadaan salah masih dibenarkan orang, padahal kita sudah salah dalam aturan, salah dalam pandangan agama, salah dalam pandangan adat, tapi orang masih membenarkan kita. Ini sungguh adalah bahaya yang besar kepada diri kita. Jangan bersedih kalau kau dalam keadaan kebenaran, engkau masih dicaci maki. Jangan terlalu bersedih, engkau sudah baik, tapi ternyata engkau masih anggap orang lain bukan yang baik. Kalau masih ada yang membenci kita karena baik, itu hal yang biasa. Yang luar biasa,
kita sudah salah tapi masih dibenarkan orang. Hati-hati, kalau ada orang di sekitar kita sudah salah, kita masih dibenarkannya, itu adalah pengkhianat, penjilat, dan itulah yang akan menghancurkan kita. Saudaraku, kisah Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi, Abu Hanifah, ini menjadi iktibar kepada kita semua. Jangan sampai pujian-pujian orang membuat kita tinggi hati, lupa daratan, kita menyombongkan diri. Tapi jangan pula karena caci maki orang lain kepada kita, karena hinaan orang lain kepada kita, karena fitnah orang lain kepada kita, membuat kita berputus asa. Itu semua menjadi cambuk dalam memperbaiki diri kita, dalam berhati-hati dalam kehidupan, dan itu cambuk kepada kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan menyempurnakan ikhtiar dan usaha kita dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baiknya diri kita itu sangat besar tergantung baiknya hati kita. Para ulama mengatakan, walaupun hati itu kecil dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain, namun baik dan jeleknya jasad tergantung pada hati. Para ulama mengatakan hati itu adalah rajanya anggota badan, sedangkan anggota badan itu semua adalah tentaranya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kita yang bernama Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah, semoga Allah memberikan umur kepada beliau, umur dalam melaksanakan kebaikan dan meningkatkan ketaatan. Beliau mengatakan, baiknya hati adalah dengan takutnya kita kepada Allah, rasa khawatir kita pada siksanya, kita bertakwa dan mencintai Allah. Tapi jika hati kita rusak, maka rasa takut kita kepada Allah itu akan hilang, dan rasa khawatir kita ke siksanya itu pun akan rusak, dan kita pun tidak mencintai Allah, dan kita tahu tidak mau mentaatinya, sehingga seluruh badan kita pun, seluruh jasad kita pun akan rusak, karena hati yang memegang kendali di dalam jasad. Jika pemegang kendali itu baik, maka baiklah yang dikendalikan. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh badan yang dikendalikan. Oleh karena itu, seorang muslim seharusnya meminta kepada Allah agar dikaruniai hati yang baik. Jika baik hatinya, maka baik pula seluruh urusannya. Sebaliknya, jika rusak, maka tidak baik pula urusannya. Karena itu, sering Nabi kita Muhammad SAW meminta dalam doanya agar hatinya terus dijaga di dalam kebaikan. Beliau sering berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa doa ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki,
Allah pun menyesatkannya. Di dalam riwayat lain dikatakan, innal quluba biyadillah azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah azza wa jalla. Allah yang membolak-balikkan hati. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah, maka hati-hatilah dengan hati. Jangan sampai hati kita rusak, apalagi sakit hati. Hati-hati dengan hati, jangan sampai kita sakit hati. Hati-hati dengan hati, karena hati ini, saudaraku, adalah sumber segala kebaikan, dan dia adalah rajanya dalam jasad kita. Maka kata-kata hati-hati ini sering kita dengarkan. Hati-hati ya nak, hati-hati ya bu, hati-hati ya fa. Ketika kita keluar rumah, sering kita sampaikan kepada orang lain, hati-hati. Padahal dia dalam keadaan perjalanan. Seharusnya ketika berjalan, seharusnya mata-mata, karena mata yang melihat. Kenapa harus hati? Karena hati itu adalah rajanya di dalam anggota tubuh kita. Hati itulah mengendalikan mata kita, hati itulah yang mengendalikan pikiran kita, hati itulah yang mengendalikan seluruh proses yang ada dalam tubuh kita ini. Oleh karena itu, hati kita ini harus kita jaga kebersihannya. Hati itu adalah kunci di dalam kehidupan kita. 3 hal yang merupakan sumber segala dosa. Hindari dan berhati-hatilah ketiga hal itu. Hati-hati dengan keangkuhan, karena keangkuhan membuat iblis enggan bersujud kepada Allah. Enggan bersujud sebagai sujud penghormatan kepada Nabi Adam, padahal itu adalah perintah Allah kepada iblis. Karena dia angkuh, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, karena Allah ciptakan dia dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, sehingga dia melakukan kesombongan dan keangkuhan. Dan hati-hati terhadap penyakit tamak, rakus alias sokal, karena kita makan mengantar Nabi Adam memakan buah terlarang, buah khuldi. Karena tamaknya lah Nabi Adam alaihissalam tergoda, tergelincir daripada bisikan iblis yang sangat membencinya, sehingga dia memakan buah terlarang, buah khuldi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada Nabi Adam dan istrinya kenikmatan-kenikmatan surgawi. Hanya satu larangannya, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon ini, karena kalau sudah mendekati, apalagi memakannya, itu sudah merupakan kezaliman. Tapi Nabi Adam alaihissalam, walaupun dia sudah melakukan kezaliman, ketamakan, kerakusan, dia pun sadar akan kesalahannya. Dan Nabi Adam dan ibunda kita Siti Hawa berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka benar-benarlah kami termasuk orang yang merugi. Nabi Adam menyadari kesalahannya, Siti Hawa menyadari kesalahannya. Mereka lepaskan dalam bentuk doa. Tapi banyak di antara kita keturunan Nabi Adam ini, banyak yang tak merasa bersalah, karena hatinya sudah keadaan hati yang berkarat, hitam pekat,
karena dosa-dosa yang dilakukannya, sehingga yang baik dianggapnya buruk, yang buruk dianggapnya baik. Dia merasa dia sudah melakukan perbaikan, perubahan ke arah yang lebih baik, padahal dia adalah merusak di muka bumi ini. Aturan, kebijakan, perundang-undangan, peraturan yang dibuatnya semua adalah untuk kepentingan pribadinya, dan itu semua dianggapnya adalah sebuah kebaikan, padahal merugikan masyarakat banyak, merugikan rakyat, hanya menguntungkan pribadinya. Saudaraku, penyakit tamak, rakus alias sokal itu harus kita berusaha untuk menyembuhkannya pada diri kita, sehingga ketamakan itu kita ubati dengan suka berbagi, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, berwakaf, dan suka menolong orang lain, dan mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Itu bagian daripada usaha kita untuk mengobati penyakit hati, penyakit rakus. Dan berhati-hati jugalah terhadap iri hati, karena kedua anak Nabi Adam, Habil dan Qabil yang bersaudara, mereka saling membunuh akibat dorongan iri hati. Qabil tak terima, kurbannya tidak diterima oleh Allah, sedangkan Habil diterima oleh Allah. Qabil tidak terima, dinikahkan dengan saudara Habil, dan dia pun merasa tidak senang kepada Habil, sehingga dia membunuh saudaranya. Itu semua adalah penyakit iri hati. Iri hati. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Jadi iri ini, hati-hati saudaraku. Sembuhkanlah sakit hatimu, maka akan sembuh seluruh tubuhmu. Saudaraku, hati adalah kunci dalam kehidupan kita. Mari kita menjaga hati kita supaya ia dalam keadaan baik, dan kita membersihkan hati kita dengan melakukan ibadah ritual, ibadah solat, membaca Al-Quran, berzikir, dan mudah-mudahan itu akan mengobati segala penyakit-penyakit hati, dan akhlak-akhlak yang terpuji akan muncul dalam diri kita. Keangkuhan akan diganti dengan tawaduk, ketamakan akan diganti dengan berbagi, iri hati akan kita ganti dengan ridho kepada ketentuan Allah, dan kita pun merasa cukup apa yang kita sudah miliki, dan kita pun senang melihat orang lain lebih baik daripada kita, dan kebaikannya kita teladani, dan kita berusaha untuk memperbaiki diri, dan kita pun mau dalam kehidupan ini berpastabukul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, sehingga kita semua mengalami kemajuan, semua kita mengalami kesuksesan, dan kita bahagia bersama. Dan apabila kita mengalami musibah, musibah itu juga adalah musibah kita bersama. Seia sekata, sehati kita, karena kita suka saling membagi dan saling memahami. Kita betah bukan karena hidup kita mewah, tapi kita betah karena kita saling mengalah. Dan hidup kita akan terasa senang bukan karena semua masalah kita selesaikan dengan mudah, tapi kita merasa senang karena setiap masalah kita selesaikan bersama. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi,
hati-hati dengan hati. Mudah-mudahan hati kita baik, dan itu akan memotivasi kita untuk selalu dalam kebaikan dan berpasta pukirot, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.